turun ke dalam kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jemaat terkasih, Sabtu Suci adalah rangkaian dari Pekan Suci umat Kristen. Lantas apa yang dimaksud dengan Sabtu Suci? Rangkaian Pekan Suci jelang Paskah terdiri atas 5 bagian, yaitu Minggu Palma atau Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, selanjutnya adalah Sabtu Suci, kemudian hari Minggu Paskah. Sabtu Suci juga biasa disebut Sabtu Paskah, Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi, Hari Sabat Suci, atau Malam Paskah. Hari ini merupakan hari terakhir dalam Pekan Suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Sabtu Suci adalah waktu ketika Yesus turun ke tempat penantian ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil. Sabtu Suci ini diperingati sehari sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari ke-7 dan terakhir dari Pekan Suci, yakni hari di mana Yesus beristirahat dari tugasnya menganugerahkan penebusan kepada umat manusia. Hal itu menandakan Yesus telah selesai melaksanakan tugasnya untuk melakukan penebusan dosa, sebab dosa-dosa manusia sudah ditebus dengan pengorbanannya di kayu salib. Detik.com 8 April 2023. Jemaat terkasih, salah satu rumusan pengakuan iman rasuli adalah turun ke dalam kerajaan maut. Setelah Yesus mati di kayu salib, rohnya menuju ke kerajaan maut. Di sana Yesus harus merasakan penderitaan neraka, berperang melawan penguasa maut. Akhirnya Yesus menang melawan penguasa kerajaan maut. Akhir dari peperangan itu terjadi pada hari Sabtu. Dia beristirahat sebentar, yang nantinya pada hari Minggu pagi Yesus bangkit dari kematiannya, memproklamasikan kemenangannya melawan kuasa maut kepada dunia, kepada semua manusia, kepada kita. Jemaat terkasih, penulis kitab Wahyu menyatakan firman Tuhan, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini adalah pernyataan Yesus Kristus. Dia memang telah mati di kayu salib, tetapi kemudian dia hidup untuk selama-lamanya. Dia juga telah mengalahkan kuasa maut. Bahkan kemudian dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, kuasa maut yang semula dikuasai oleh iblis sekarang berada di bawah kuasa Kristus. Apa artinya bagi orang beriman? Semula kematian adalah sesuatu yang menakutkan karena berada di bawah kuasa maut, yaitu iblis. Kematian adalah penderitaan kekal di bawah kuasa iblis. Namun setelah kerajaan maut itu dikuasai Tuhan Yesus Kristus, kuasa maut telah dikalahkan dan dikuasai oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, kuasa maut sudah kehilangan kuasanya. Yesus telah mengubah kuasa maut menjadi hidup kekal. Kuasa maut adalah kematian kekal, tetapi di bawah kuasa Yesus Kristus, kuasa maut diubah menjadi kuasa hidup kekal. Jemaat terkasih, kita pantas bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, rela disiksa dan mati di kayu salib. Kemudian dia harus turun ke dalam kerajaan maut, merasakan penderitaan maut dan berperang melawan kuasa maut. Kemenangan melawan kuasa maut itu kemudian dianugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak lagi di bawah kuasa maut, tetapi berada di dalam kasih karunia kuasa kehidupan. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang berkemenangan, karena Kristus telah menang melawan kuasa kegelapan.
Hidup kita adalah mengalahkan kuasa kegelapan dan hidup di dalam terang bersama Yesus Kristus. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kepada kami bahwa Kristus telah turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kuasa maut, dan kemudian bangkit untuk menyelamatkan kami semua. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada di antara kami yang sedang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.